Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kak Ika dari channel Tech Home Education. Welcome back to my YouTube channel, gengs. Oke, jumpa lagi nih dengan kakak hari ini untuk episode sharing SNMPTN ataupun SBMPTN, sharing pengalaman kakak dengan partner kakak yaitu Kak Dila. Cuman hari ini kami pisah. Oh no. Kak Dila kemana ya? Oke, kakak sharing. Kakak itu adalah pejuang SBMPTN tahun 2012. Bukan alhamdulillah juga sudah pernah mendapat tiket SBMPTN, tapi memang belum rezeki. Sedih juga waktu itu rasanya. Sorry ya guys, agak lebay nih. Ayah kecewa sih karena memang waktu itu akreditasi kok blepot. Kan akreditasi sekolah masih B, jadi yang diambil itu cuma beberapa orang, tapi sangat berharap sekali. Ya, kita nggak boleh berharap terlalu berlebihan ya, gengs. Nah, kakak dulu memang lulus dari jalur SBMPTN. Ada yang harus kalian ketahui dulu perbedaan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Pertama, SNMPTN itu kan dia seleksinya dari sekolah, saingannya lebih sedikit karena itu cuma antar sekolah seluruh Indonesia, dan itu tuh kadang sekolah itu ada dapat kuotanya cuma 20%, ada dapat kuotanya 50%, dan ada yang 100%, tergantung akreditasi. Kalau SBMPTN itu saingannya lebih berat, atau sekarang kita kenal dengan UTBK. Apa itu UTBK, Kak? Ujian tulis berbasis komputer. Nah, kalau UTBK sih baru 1 tahun dilaksanakan oleh pemerintah kita. Oke, kakak yakin pejuang SBMPTN masih sangat bersemangat ya. SBMPTN saingan kita itu siswa kelas 12 seluruh Indonesia yang nggak dapat seleksi SNMPTN, mereka biasanya di SBMPTN, dan juga ditambah dengan senior kalian yang tamat 2 tahun terakhir, mana tahu mereka merasa tidak cocok di suatu jurusan yang mereka sudah kuliah. Nah, biasanya mereka akan mengikuti seleksi lagi. Jadi kalian harus semangat, gengs, pasti bisa. SBMPTN yang tadi saingannya lebih nyata dan lebih banyak, yang pertama bersungguh-sungguh untuk memahami materi. Lupa deh. Ya, nanti tips dan triknya sudah ada di channel YouTube kakak sebelumnya, kalian bisa lihat nanti ya. Nah, yang pertama itu kalian menguasai materi. Kalau untuk soshum, nggak soshum juga deh, saintek juga ya. Yang kedua, kalian harus siap dengan berbagai macam kategori soal, berbagai macam bentuk soal. Artinya kalian mampu menjawabnya atau sudah berlatih banyak soal dari sekarang. Yang ketiga itu banyak berdoa, banyak beribadah. Yang keempat itu kalau kalian bisa les ya les, kalau tidak kan sekarang banyak macam aplikasi dan YouTube yang membahas tentang soal-soal UTBK ataupun SBMPTN. Nah, kakak dulu di SBMPTN sempat di SNMPTN dapat kesempatan, tapi maaf geng, masih hasilnya masih belum membahagiakan, geng, masih mengecewakan karena masih belum rezeki. Sedih ya. Jadi makanya waktu itu sempat merasa sangat kecewa, 3 hari kayak ngurung diri, 3 hari kayak nyalahin diri gitu. Tapi
pada akhirnya kakak sadar kakak nggak bisa kayak gini, dan kakak harus siap bertempur lagi untuk SBMPTN. Kalau kita berjuangnya atau perjuangannya cuma sampai di sini, bagaimana kita bisa lulus gitu? Perjuangan ini masih panjang. Kalau dengan cobaan seperti ini aja sudah menyerah, bagaimana dengan cobaan-cobaan yang selanjutnya? Makanya kakak segera bangkit dan langsung prepare untuk SBMPTN. Waktu itu les di Kota Padang dengan les C gitu. Itu bimbel lokalnya Kota Padang. Pada tahu nggak tuh? Mungkin pada tahu ya. Nah, habis itu memang nggak maksimal karena tinggal nebeng sama teman. Jadi teman itu sering bolos, nggak mungkin kita pura-pura rajin sendiri. Ya, atau orang bilang itu fake, nanti bahasa-bahasa kalian sekarang tuh fake gitu. Jadi sering nggak maksimal les. Jadi ada sih satu sharing waktu itu di SNMPTN mau ngambil jurusan sejarah, gengs. Oh, udah semangat kali, udah antusias kali, gengs, mau ngambil jurusan sejarah. Nah, waktu itu sedihnya saya nggak dikasih bekal untuk tips-tips untuk mengambil jurusan di SNMPTN oleh guru. Yang disuruhnya cuma ngambil 2 kampus dan 4 jurusan kayak gitu. Jadi kayak lugu-lugu ya, nanyanya ke guru mapel, nanya sama guru mapel, Bu, saya mau ngambil jurusan sejarah. Dan ekspektasi saya tuh justru sebaliknya, gengs. Kata guru saya itu jangan ngambil jurusan sejarah. Kenapa? Pertama, lama tamatnya. A few moments later. 8 tahun katanya. Yang kedua, skripsinya susah. Sampai sesak nafas. Yang ketiga itu orang udah S2, kita masih kuliah. Yang keempat itu mau jadi apa nanti, udah ketuaan katanya. Sedih nggak tuh? Sempat sedih juga waktu itu, guys. Jadi dialihkan pilihannya ke sosiologi tanpa tahu apa yang harus dipertimbangkan untuk mengambil SNMPTN waktu itu. Jadi udah diambil, akhirnya ambil sosiologi pilihan pertama, antropologi UNAN, sosiologi di UNP, habis itu UNDRI, yaitu ilmu administrasi negara dan hukum. Ya, belum lulus. Akhirnya berjuang di SBMPTN dengan semangatnya lagi. Kalau enggak itu mungkin perjuangan sampai titik itu aja. Berjuang lagi dengan SBMPTN walaupun enggak maksimal, tapi tetap berusaha sendiri. Bahas materi, bahas soal, bertanya sama teman. Kalau enggak ngerti, bertanya sama guru, bertanya sama siapa ya. Untungnya kalian sekarang banyak konten yang membahas, geng. Jadi kalian harus lebih semangat. Nah, akhirnya saya mewujudkan impian saya mengambil jurusan sejarah tanpa menghiraukan perkataan guru saya. Akhirnya saya mengambil pendidikan sejarah UNP dan ilmu sejarah UNAN, dan alhamdulillah saya berhasil lulus di SBMPTN. Saya nggak nyangka, geng, sungguh nggak nyangka, karena saingan SBMPTN itu lebih banyak. Yang saya seperti kakak udah bilang tadi, ada seluruh siswa kelas 12 SMA dan alumni 2 tahun terakhir. Oh no. Nah, sedikit pengalaman kakak, nanti kalian dengar lagi pengalamannya Kak Dila. Jangan lupa supaya channel ini bisa lebih bermanfaat, tolong like, comment, dan subscribe. See you.